Keputihan sering dialami oleh para bumil. Kok bisa gitu ya? Kita bahas setelah intro berikut ini. Kondisi kehamilan memang membuat banyak perubahan pada fisik bumil. Salah satunya terjadi peningkatan hormon, di mana ini berpengaruh ke sekret atau cairan vagina. Atau biasanya orang-orang bilang tuh keputihan ya. Jadi keputihan tuh menjadi lebih banyak. Jadi sekret atau cairan vagina itu menjadi lebih banyak. Ditambah lagi di trimester kedua dan trimester ketiga. Stamina bumil tuh kan semakin drop tuh karena sudah makin capek ya, hamil udah berbulan-bulan. Jadi karena daya tahan tubuh stamina yang makin turun, makin capek, biasanya diikuti juga dengan semakin banyak produksi daripada keputihan atau sekret vaginanya. Keputihan ini bisa normal dan juga bisa tidak normal. Jadi gini nih, kalau normalnya keputihan itu dia putih bening, jadi kayak putih telur ya. Nah, sedangkan yang tidak normal, itu biasanya warnanya justru nggak putih. Jadi biasanya ada perubahan warna, agak kekuningan atau bahkan kehijauan. Kemudian biasanya disertai juga dengan ada bau yang menyengat atau bau busuk. Bisa juga ada gatal. Tetapi bisa juga kadang-kadang dia berwarna putih tetapi nggak cair, tetapi dia padat, agak sedikit bergumpal. Jadi seakan-akan tuh kayak bubur gitu ya, atau kayak yogurt, kurang lebih semacam itulah. Keputihan yang abnormal ini umumnya disebabkan oleh kalau nggak bakteri, atau jamur, atau parasit. Dan ini harus diobati oleh dokter kandungan sesuai dengan penyebabnya. Jadi nggak bisa tuh kita ngobatin sendiri. Kita anggap setiap ada keputihan kayak gini, jangan-jangan ini jamur nih. Kita beli obat jamur sendiri. Ternyata bukan jamur, ternyata dia penyebabnya bakteri. Ataupun sebaliknya, ini penyebabnya parasit, kita minum obat jamur. Itu juga nggak sesuai. Akhirnya apa? Nanti badan kita resisten sama antibiotik tersebut. Sehingga pada saat kita sakit yang seperti itu, contohnya kita sakit jamur, dulunya kita nggak minum obat jamur, kita pakai obat jamur, pada saat sakit jamur, kita minum obat jamur, udah nggak mempan. Itu namanya resisten. Jadi hati-hati buat kalian, terutama yang lagi hamil, untuk ngobatin keputihannya. Karena tidak semua obat keputihan itu aman digunakan untuk orang hamil. Kemudian ada yang bertanya, apa sih bahayanya kalau keputihan abnormal ini terjadi terutama pada orang hamil? Nah, yang bisa terjadi akhirnya kuman-kuman abnormal di vaginanya semakin banyak dan naik ke atas. Jadi infeksi dari bawah naik ke atas. Istilahnya infeksi ascenderen. Ini dapat menyebabkan keguguran kalau terjadi di trimester pertama. Bahkan kalau di trimester lebih lanjut bisa terjadi ketuban pecah dini hingga kadang-kadang bisa terjadi kelahiran prematur. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan organ intim atau vagina. Sebenarnya hal ini untuk semua wanita, jadi nggak cuma untuk orang hamil aja. Kenapa sih? Karena wanita itu organ genitalnya yaitu vagina itu kan letaknya ke dalam. Jadi agak-agak susah-susah gampang tuh dijaga kebersihannya. Apalagi namanya vagina ini lokasinya juga dekat sama anus. Dan kemudian jadi bisa sedikit lebih terkontaminasi ya akibat kotoran yang keluar dari anus. Ditambah lagi daerahnya tertutup di bawah gitu ya. Jadi lebih lembab. Jadi ini sangat mudah untuk dapat merubah pH vagina. pH atau singkatan dari power of hydrogen ini adalah derajat keasaman dari vagina, nilainya 1 sampai 14 gitu loh. Nah, pH vagina normal itu biasanya berkisar antara 3,5 hingga 4,5. pH vagina ini sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan vagina, terutama keseimbangan bakteri vagina, jadi bakteri yang baik dan tidak baiknya. Sebagai informasi guys, di vagina itu kan ada 2 mikroorganisme, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ini semua tergantung dari pH vagina. Kalau pH vaginanya normal, biasanya yang tidak baiknya tuh kurang, sedikit. Begitu pula kalau pH vaginanya nggak normal, meningkat, mikroorganisme yang abnormal ini menjadi meningkat dan akhirnya membuat masalah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga pH vagina agar tetap normal. Pertama, pada saat bilas vagina setelah buang air kecil atau buang air besar, lakukanlah dari depan ke belakang untuk menghindari kuman-kuman dari anus bisa terdorong masuk ke arah vagina di depan, seperti itu. Kemudian, jangan sembarangan menggunakan sabun. Jadi sabun-sabun tertentu itu kadang-kadang malah bisa membuat pH vagina tuh menjadi tidak normal gitu loh. Dan kemudian, keringkan daerah genital dengan handuk agar kering benar gitu loh. Hindari penggunaan tisu yang mudah hancur dan kasar, malah kadang-kadang itu suka tinggal di sekitar-sekitar kemaluan, atau kalau dia terlalu kasar kadang-kadang melukai kulit-kulit bibir vagina. Yang kedua, gunakan cairan pembersih vagina yang sesuai dengan pH vagina. Ini sangat penting nih guys, karena kadang-kadang orang nggak ngerti. Biasanya sabun asal-asalan aja ya, sabun badan dipakai untuk membersihkan daerah genital. pH-nya itu nggak sama loh, jadi gunakan
sabun pencuci vagina atau organ genital kewanitaan yang sesuai dengan pH vagina. Yang ketiga, jangan pakai panty liners yang terlalu sering dan terlalu lama. Karena apa? Karena nutupin. Sedangkan kuman-kuman di vagina itu kan sifatnya anaerob ya. Kalau nggak ada udara, dia happy, dia bertumbuh. Nah, kalau kita tutup, contohnya pakai panty liners yang kelamaan, pakai celana terlalu ketat-ketat, jeans yang ketat-ketat dalam waktu yang lama, dan terlalu sering kita pakai kayak gitu, akhirnya kuman-kuman di vagina itu menjadi bertumbuh menjadi lebih banyak, dan itu tidak baik. Yang keempat, gunakanlah celana dalam yang berbahan katun, karena katun ini breathable ya, jadi dia ada hawa yang masuk, jadi dia tidak pengap, tidak lembab. Yang kelima, konsumsi makanan-makanan yang kaya probiotik. Contohnya apa? Kayak yogurt, tempe, tape, kimchi, ini semua bagus. Sehingga apa? Nanti probiotik ini akan membuat mikroorganisme normal di vagina ataupun di badan kita, termasuk juga di usus, itu menjadi lebih banyak. Jadi biasanya vaginanya menjadi lebih sehat. Yang keenam, kurangi konsumsi gula yang berlebihan. Ternyata guys, menurut penelitian, kalau orang suka mengkonsumsi gula dan terlalu banyak, ternyata ini malah berbahaya karena dapat menyebabkan infeksi jamur di vagina. Nah, berbicara tentang cairan pembersih vagina, kadang nih susah-susah gampang nih aplikasinya. Ya kan, kadang-kadang kan bentuknya tuh cair ya, jadi kita taruh di tangan, terus kita kayak semacam cebok gitu ya. Kadang-kadang terlalu dikit, kadang-kadang juga malah kebanyakan ngasihnya gitu, tumpah-tumpah gitu. Akhirnya mubazir. Pilihlah metode yang lebih mudah untuk aplikasinya, untuk penggunaannya. Biasanya itu yang model semprot. Karena kalau semprot itu kan lebih gampang penggunaannya. Jadi sekali semprot, dosis yang keluar, jumlahnya itu sesuai dan dia tidak terlalu sedikit dan juga tidak kebanyakan. Jadi nggak kebuang-buang gitu loh. Jadi biasanya lebih pasti gitu loh jumlahnya. Apalagi, mohon maaf nih, kadang-kadang ibu hamil kan karena badannya tambah besar, perutnya besar, pahanya melebar, kadang-kadang kan agak sulit nih mobilisasi ya. Jadi dia agak bingung nih kalau kayak mau cebok dan segala macam. Nah, kalau model-model semprot ini kan lebih gampang karena tinggal dipencet, diarahkan ke depan bibir kemaluan. Mungkin kalau memungkinkan bibir kemaluan itu sedikit dilebarkan, kita semprot aja dari depan. Itu sudah cukup. Cairan perawatan area kewanitaan ini selain dapat menjaga pH vagina jadi berkisar antara 3,5 sampai 4,5 ya, jadi kurang dari 4,5, itu harus sudah teruji secara klinis dan juga dermatologis. Jadi nggak bisa nih kita pakai cairan pembersih dan segala macam, tapi ternyata nggak ada gunanya gitu loh, karena tidak terbukti secara klinis. Dan juga jangan sampai juga dia tidak terbukti secara dermatologis. Maksudnya apa? Gampang membuat alergi gitu loh. Orang pakai itu bukannya malah enak, malah segar, malah gatel, malah merah-merah. Nah itu nggak cocok juga tuh. Jadi penting nih yang sudah terbukti secara klinis dan dermatologis. Lebih bagus lagi jika ada kandungan antiseptik alami yang dapat menjaga area vagina dari bakteri-bakteri jahat. Dan juga ada efek yang membantu mengencangkan area vagina, terutama yang habis lahiran juga nih, biar organ vagina itu tetap kenceng. Ada banyak produk, salah satunya adalah Lunara. Modelnya tuh semprot. Nah, gampang kan pakainya, mudah penggunaannya, dan wanginya wangi gitu loh. Nah, ini dapat membuat wanita, khususnya bumil ataupun wanita pada umumnya menjadi lebih pede. Lunara juga mengandung asam laktat. Jadi asam laktat ini yang menjaga pH vagina itu tetap berkisar antara 3,5 sampai 4,5. Kemudian mengandung ekstrak daun sirih. Daun sirih hijau nih. Jadi daun sirih hijau ini dapat menghambat tumbuhnya jamur dan bakteri-bakteri jahat. Kemudian ketiga, Lunara juga mengandung ekstrak manjakani. Manjakani ini semacam antiseptik alami. Serta yang keempat, Lunara mengandung ekstrak kayu rapet. Nah, senyawa ini mengandung flavonoid dan polifenol yang dapat mengurangi nyeri rahim setelah melahirkan. Dan ternyata itu semua juga dapat membantu menguatkan dan mengencangkan vagina. Oke guys, jadi itu tadi sekilas info tentang keputihan dan gimana untuk menjaga agar organ kewanitaan atau organ genital atau vagina tetap sehat. Salah satunya seperti menggunakan produk-produk yang sudah teruji keamanan dan khasiatnya. Dan perlu diingat, menjaga area kewanitaan, kebersihan genital itu bukan cuma untuk bumil doang, tetapi untuk semua wanita. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oke guys, sekian video ini. Semoga kalian suka dan mendapat manfaat. Jangan lupa di like, share ke teman-teman yang lain, dan tuliskan pertanyaan kalau ada pertanyaan di kolom komentar.